Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KRKJ versi 122. Kali ini 122 ya. Dan kalimat kali ini adalah kokoro wo tsuyoku shite jijitsu wo miru. Ya, kalau ini terjemahannya ya langsung saja udah nyambung. Memperkuatkan hati dan melihat kenyataan. Ya, begitu ya. Dan kalau misalnya kalimat ini dirubahin ya, jadi diganti maksudnya untuk melihat kenyataan harus memperkuatkan hati. Kalau hatinya lemah, tidak bisa melihat kenyataan. Ya, misalnya saja, ya contohnya ada aneh ya. Misalnya saja malam di kamar mandi tidak ada orang. Ya kan, dan ada bunyinya gitu kan, takut ya kan. Tapi kalau nggak lihat kenyataan, kita nggak tahu apa-apa lah, ya kan. Jadi dengan memkuatkan hati, ya kan, dengan berani buka pintu kamar kecil, ya ternyata itu kan misalnya sabunnya hanya jatuh saja atau gimana, dengan begitu lega gitu kan, ya. Kalau misalnya saja hatinya tidak kuat, dan itu kan misalnya mikir dengan kepala, mikir dengan hati, jangan-jangan begitu, jangan-jangan begini, hanya begitu saja, ya bisa jadi orang gila. Ya, jadi kokoro tsuyoku suru itunya ya dengan kata lain berani ya. Dan untuk melihat kenyataan harus berani ya. Misalnya saja juga ya hubungan antara orang dan orang ya. Kalau manusia itu makhluk hidup yang lemah, saya sering bilang begitu, ya. Kalau nggak tahu kenyataan, kalau hanya duga-duga saja, biasanya duga-duga itu justru negatif, ya kan? Misalnya saja ada seseorang yang sebenarnya saya suka, ya, tapi baru-baru ini dia sama sekali tidak senyum sama saya. Wah, jangan-jangan benci saya, ya kan? Dugaannya macam-macam ya kan? Dan untuk itu ya jijitsu wo miru, untuk melihat kenyataan ya harus tanya dong ya, baru-baru ini ada apa ya gitu ya. Ternyata dia bilang, oh sekarang itu ada masalah di rumah gitu. Oh begitu, tidak ada hubungan sama saya ya gitu kan. Kalau begitu ya jadi lega ya. Jadi kalau misalnya tanpa melihat kenyataan, kalau hanya duga-duga saja, ya namanya manusia itu mikirnya hanya yang itu negatif-negatif, enggak saja gitu. Ya. Kemarin saya baca buku, ada seorang cewek, dia itu waktu SMA, ya karena dia itu ya lebih senang itu kan menyendiri ya, sendirian gitu ya. Walaupun senang begitu, tapi kalau teman-teman yang lain itu kan di sana ngobrol-ngobrol gitu kan, ya. Dan kalau tidak tahu kenyataan, ya dia betul-betul itu memikirkan jangan-jangan mereka jelek-jelekin saya, ngomongin saya. Ya, itu jadi itu sampai-sampai hampir orang gila dia. Ya sekarang apa sih namanya depresi. Ya, penyakit depresi gitu. Ya. Dan waktu itu ada yang ngomongin, ya jangan mikir-mikir saja dong, harus melihat kenyataan, coba nanya deh gitu kan. Dan begitu tanya-tanya, mereka sama sekali tidak jelekin saya, ya kan. Jadi dari situ dia sedikit demi sedikit kuatkan hati. Dan dia dia menjadi biasa gitu. Tapi kondisi yang SMA itu masih sisa di hati ya. Dan justru dia juga sebenarnya itu dia anggotanya itu sih saudaranya AKB48 apa Zaka ya. Tsubaki Zaka atau apa Zaka 48 kita anggota itu ya, dan dia masuk itu kan apa Zaka 48 itu, dan itu pertama itu kan tidak bisa naik panggung, tapi lama-lama bisa naik panggung. Tapi
walaupun naik panggung di belakang pinggir-pinggir doang. Dia selalu itu ya mengecilkan hati. Tapi waktu itu dia ingat kembali, oh waktu saya SMA saya duga-duga negatif, ternyata hanya duga-duga diri sendiri saja. Dan justru dia dari kondisi itu setelah keluar dari Tsubaki Zaka, pokoknya Zaka 48 itu, dia justru psikiater. Ya, jadi dia betul-betul tahu kan kalau hati manusia itu lemah. Kalau mikir yang enggak-enggak itu jadi negatif-negatif terus. Jadi justru dia belajar masuk kuliah untuk itu kan psikologi, yang menjadi psikiater, dan dia justru membantu orang yang menjadi itu ya penyakit depresi ya seperti itu loh ya. Jadi kalau kuatkan hati itu ya memang harus keberanian ya, harus butuh keberanian ya. Tapi kalau untuk membuat keberanian sedikit saja deh ya. Jadi kalau misalnya malas ngobrol, malas tanya, tapi coba tanya, hanya begitu saja ya. Jadi pokoknya kuatkan hati lah ya. Dan juga namanya kuatkan hati juga salah satunya tidak boleh diprovokasi ya, tidak boleh diprovokasi, tidak boleh dicuci otak ya. Itu juga kokoro tsuyoku suru ya kan. Sekarang dengan itu ya berita-berita, informasi macam-macam dari TV lah, dari WA lah, dari teman-teman lah ya, dalam kondisi corona ini itu informasi beritanya macam-macam, tapi berita-berita hampir semua ada maksud tertentu, apalagi saya sering bilang kondisi corona ini itu ya. Jadi pokoknya kita harus tahu berita itu sumbernya dari mana, yang bikin berita itu maksudnya apa ya, seperti itu. Dan kalau saya sendiri itu saya berusaha, saya percaya apa yang melihat dengan mata sendiri, apa yang dengar kuping saya sendiri ya. Pokoknya walaupun makanan juga ada yang bilang kalau makanan di restoran itu enak, tapi kalau nggak betul-betul makan, nggak percaya enak atau tidak ya kan. Jadi itu juga kokoro tsuyoku suru ya, seperti itu ya. Ya, jadi mari kita kokoro tsuyoku shite dengan kuatkan hati ya, melihat kenyataan ya, atau dengan kebaliknya untuk melihat kenyataan kuatkanlah hati ya. Dengan begitu kita bisa meningkatkan kemampuan sebagai manusia dan mari kita masuk surga. Terima kasih.